Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menuju loket. Saya ulangi sekali lagi, sepertinya belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menuju loket. Terima kasih, luar biasa. Apa kabar Pak, Bu hari ini? Nomor antrian Loyo? 30. Sudah sarapan? Waduh, yang belum nanti sarapan sama saya ya. Dibayari saya. Ya. Baik, mohon izin saya dan teman-teman dari unit promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini kami ada kegiatan sharing informasi tentang parenting. Judulnya bisa dibaca tentang pengasuhan positif, solusi untuk masalah anak dan orang tua. Kebetulan ini juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ayah di Indonesia. Ada Hari Ayah ya, bukan hanya Hari Ibu. Ada yang tahu tanggal berapa hari ya? 12 sudah lewat. Karena kemarin Minggu, jadi kita rayakan hari ini tentang parenting ya. Baik, sebelumnya saya akan sapa dulu sobat online yang ada di rumah, karena hari ini kita live Instagram. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara di rumah atau yang sedang beraktivitas di rumah, selamat pagi Bapak Ibu. Sambil beraktivitas di rumah, silahkan join di akun Instagram kami di @rsud Dr. Abdurrahim ya. Narasumber kita luar biasa hari ini, ada seorang psikolog klinis rumah sakit. Tapi sebelumnya akan ada sepatah dua patah kata dulu sebagai pembuka dari Ibu Bidang Pelayanan, Ibu Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Dr. Abdurrahim. Kepada Ibu Siti Rupiah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Terima kasih hari ini kembali Rumah Sakit Abdurrahim ya mengadakan edukasi ya. Acara ini rutin dilaksanakan setiap bulan ya. Dan hari ini kita juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ya, yang jatuh pada tanggal 12, harusnya kemarin ya, 12 November ya. Pada tahun 2023 ini mengambil tema transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju ya. Dan bertepatan juga tadi disampaikan oleh Bu Irma dengan Hari Ayah ya. Ini selamat untuk para ayah pejuang keluarga ya, yang berjuang untuk mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak di rumah ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema yang diambil dalam edukasi awam hari ini adalah pengasuhan positif, solusi untuk masalah pada anak dan orang tua. Siapa yang kepingin anaknya sukses? Gak ada yang jawab. Semua ingin anaknya sukses. Siapa yang pengen anaknya istilahnya menurut sama orang tua, tidak sakarpe dewe gitu? Semua ingin seperti itu kan? Iya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengasuhan di sini adalah kolaborasi dari orang tua ya, dari ibu, dari bapak. Saya yakin semua di sini sudah melakukan pengasuhan ini. Tapi nanti bagaimanakah pengasuhan yang positif itu? Nah, apakah setiap anak meminta sesuatu kemudian dituruti asal dia tidak menangis? Ada tidak yang seperti itu? Ada. Nah, itu apakah nanti berdampak baik atau tidak? Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Jadi harapannya pengasuhan ini memberikan dampak positif pada anak, baik di saat ini maupun di masa yang akan datang, karena karakter ataupun nilai yang ditanamkan itu akan menjadi bekal anak di masa yang akan datang ya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada hambatan tidak dalam pengasuhan anak ini?
3. Apa kira-kira Pak? Silakan menuju loket 2. Nakal. Ya, kalau nakal itu sudah tantangan ya Pak ya. Ada cara-cara nanti yang akan dijelaskan oleh narasumber kita ya, Mas Danu, psikolog yang ada di sini, psikolog klinis ya. Kemudian belum lagi peran dari orang-orang di sekitar ya, di sekitar keluarga. Ada nenek, ada kakek. Kadang-kadang orang tua sudah betul memberikan pengasuhan. Ada kemudian orang nenek dan kakeknya ikut serta dalam lah itu kadang-kadang tidak sejalan apa yang diharapkan oleh orang tua ya. Baik, nanti ini adalah kesempatan emas, nanti bisa menjadi bahan apa ya, jenengan nanti mengasuh putra putrinya. Kemudian kalau di sini ada kakek dan nenek, nanti juga bisa berperan serta dalam pengasuhan cucu-cucunya ya. Silahkan nanti ditanyakan lebih lanjut ya, kalau memang ada permasalahan di keluarganya terkait pengasuhan ini, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa memberikan manfaat yang besar kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa sambutannya. Baik, ya. Jadi tema hari ini yang kita ambil adalah tentang pola asuh. Pola asuh kehidupan sehari-hari ya Bu, erat kaitannya ya. Iya, kadang bapak ibunya kerja, yang ngasuh neneknya gitu ya, atau babysitternya. Jadi sebenarnya ini putranya siapa gitu, kasarnya begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekalian saya juga mohon izin memperkenalkan layanan baru di Rumah Sakit Dr. Abdurrahim. Tidak baru sebenarnya, sudah berjalan beberapa bulan. Kita buka polipsikologi namanya. Kita punya psikolog klinis luar biasa orangnya, nanti beliau yang akan memberikan sharing ilmunya kepada kita. Buka hari Senin sampai hari Sabtu jam kerja. Pendaftaran sesuai dengan yang tertera di Instagram kami atau di sosial media kami, juga ada leaflet di sana di tempat pendaftaran sudah tersedia di sana. Berikut jadwal layanan dan mulai pelayanannya jam berapa. Gitu. Baik. Segera saya panggilkan Mr. Danu Aji Nugroho, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Klinis. Silakan. Silakan menuju loket 2. Ya, terima kasih Mbak Irma sudah membuat pembukaan ya Mbak ya. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Enggak semangat ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ya itu baru semangat ya. Apalagi ini hari Senin, hari pertama di dalam minggu ini begitu ya. Jadi kita harus memulai minggu ini dengan bersemangat. Oke, perkenalkan nama saya Danu Aji Nugroho, Magister Psikologi Psikolog. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Mas Danu atau Bapak Danu, terserah. Yang penting jangan panggil saya Eyang begitu ya, karena saya masih belum sesepuh itu begitu. Nah, hari ini saya diberikan tugas untuk men-sharingkan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang pengasuhan. Nah, betul, tadi saya baru ingat, oh iya ya, kemarin itu adalah hari ayah begitu ya, dimana memang ini adalah sebuah hal yang juga perlu kita rayakan atau kita juga peringati gitu ya, meskipun memang tidak ada liburnya begitu ya, tapi mungkin dengan adanya peringatan hari ayah ini bisa membuat kita menjadi lebih sadar tentang pengasuhan gitu ya, tentang pengasuhan ataupun tentang pola asuh yang selama ini Bapak dan Ibu sekalian terapkan dalam anak di rumah seperti itu. Nah, hari ini tema yang saya bawakan memang lebih ke pengasuhan yang positif begitu ya. Jadi pengasuhan yang positif seperti apa dan bagaimana nanti dampak-dampaknya juga kepada anak seperti apa. Jadi monggo silakan diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin apabila nanti ingin memfoto slide-nya silahkan, karena mungkin bisa dibaca-baca lagi di rumah atau mungkin diterapkan juga di rumah ya. Begitu. Mungkin ya selanjutnya.
Ya oke, ya mohon maaf saya lupa kalau pakai pointer. Oke, selanjutnya saya di sini di rumah sakit ini berprofesi sebagai psikolog klinis. Mungkin ada atau tidak yang sudah pernah mendengar profesi psikolog klinis? Coba mungkin angkat tangan. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu profesi psikolog klinis? Belum ada? Belum ya? Oke, belum pernah semua. Oke. Profesi psikolog klinis itu, kalau boleh saya ceritakan sedikit, profesi psikolog klinis adalah sebenarnya juga sama dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Jadi profesi psikolog klinis juga termasuk dalam profesi tenaga kesehatan seperti itu. Di mana memang fokusnya profesi psikolog klinis lebih menangani tentang permasalahan kesehatan mental seperti itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah familiar ya sama kesehatan mental ya. Jadi memang kesehatan mental kita tahu sama pentingnya juga dengan kesehatan fisik karena dua aspek tersebut saling mempengaruhi. Nah, biasanya psikolog klinis itu disamakan dengan motivator ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Beda, tapi sebenarnya motivator dan psikolog klinis itu berbeda gitu ya. Beda-bedanya ini banyak sebenarnya, tapi mungkin kalau saya jelaskan semua agak habis ya waktunya. Tapi yang paling terbesar adalah perbedaannya, kalau psikolog klinis itu menempuh pendidikan sama seperti profesi lain begitu ya. Profesi dokter, profesi perawat, profesi bidan, itu kan semua ada sekolahnya ya ibu-ibu ya. Setuju ya? Jadi semua itu ada sekolahnya. Tapi kalau motivator, apakah ada sekolahnya? Tentu enggak ya. Jadi karena psikolog klinis itu sekolah, jadi apa yang diucapkan atau diberikan materi oleh psikolog klinis itu berbasis dari ilmu pengetahuan maupun data-data dari lapangan seperti itu. Jadi tidak asal ngomong begitu ya. Tapi kalau motivator biasanya hanya sekedar ya pengen hits aja gitu ya, pengen hits atau cuma memotivasi tanpa tahu kondisi situasi terkini seperti itu. Terus kalau misalnya psikolog klinis itu berwenang untuk melakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaannya secara psikologis begitu. Mungkin di sini ada yang pernah psikotes. Bapak Ibu pernah psikotes mungkin? Ada yang pernah mungkin angkat tangan? Belum pernah juga. Oke, kalau belum pernah juga tidak masalah. Karena habis ini bukan habis ini ya, di rumah sakit ini sudah melayani layanan psikotes. Semisal memang Bapak dan Ibu membutuhkan untuk mengenal diri Ibu dan Bapak dan Ibu atau mengenal potensi atau bakat minat anak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi begitu ya, kalau misalnya psikolog klinis punya wewenang yang sah begitu ya di depan hukum, dan kami juga punya beberapa surat-surat yang legal untuk berpraktek. Tapi kalau motivator nggak punya itu semua begitu ya, ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi tahu ya Bapak Ibu ya sekarang ya psikolog klinis itu apa? Tahu? Oke, sudah tahu ya. Jadi tidak usah bingung kalau misalnya nanti mendengar istilah psikolog klinis. Oke, tujuan sesi hari ini atau materi yang saya berikan kali ini itu adalah sharing pengetahuan, bukan untuk menggurui. Oh Bapak dan Ibu salah, oh Bapak dan Ibu seperti ini. Tidak gitu ya. Tapi saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merefleksikan atau menilai kembali bagaimana pengasuhan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada anak Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu merasa, oh sepertinya anak saya ini kok agak nakal ya gitu ya, atau nurut gitu ya. Nah ini nanti mungkin saya akan berikan tips-tips dan solusi begitu ya, sesuai dengan judul yang tadi saya berikan di awal begitu ya. Nah terus juga saya perlu memberitahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Ya karena kan balik lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Tapi kita di sini belajar bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang ingin terus berproses menjadi orang yang lebih baik seperti itu ya. Jadi kalau orang tua yang baik itu maunya terus belajar dan terus belajar. Terus belajar untuk ya update ilmu terbaru, update tata terbaru dalam mengasuh anak. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian
sudah cukup ini ya, sudah cukup mau belajar ya. Buktinya ini sekarang lagi di lobi rumah sakit umum dan juga bersedia untuk mendengarkan saya men-sharingkan tentang pengasuhan ini. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua ya, karena kita mau belajar gitu ya. Ya oke, hebat ya, kita semua sudah menjadi orang tua yang baik. Oke. Terus juga tidak perlu menyalahkan siapapun. Jadi semisal ada prinsip yang mungkin kok kayaknya belum ini ya, belum bener ya yang aku kerjakan di rumah atau yang saya kerjakan sama anak saya, itu nggak perlu menyalahkan diri sendiri maupun menyalahkan orang tua kita yang sudah ini ya, sudah merawat kita ya. Karena baik lagi semua tipe orang tua itu berbeda dan nggak ada yang sempurna juga gitu ya. Jadi nggak perlu menyalahkan siapapun dalam proses refleksi kita seperti itu. Loket 3. Oke, nah kita coba lihat gitu ya, data-data masalah orang tua dan anak. Nah di sini kita seringkali merasa bahwa anak kita kok bermasalah ya, anak kita kok nakal ya, anak kita kok nggak nurut ya, anak kita kok bantah orang tua ya. Itu masalah-masalah yang terlihat dari anak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga merasa bahwa orang tua pun juga punya masalah sebenarnya? Karena kan di sini kita bisa lihat ya, masalah-masalah anak dan orang tua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, sebenarnya orang tua dan anak pun itu berpotensi atau bisa mempunyai masalah-masalah. Entah itu masalah sekolah, masalah pertemanan kalau anak ya. Kalau orang tua mungkin masalah pada pekerjaan dan juga bahkan juga mungkin masalah pada pertemanan mereka juga dan juga mungkin masalah dengan pasangan mereka seperti itu. Nah, di sini ada beberapa data gitu ya, data yang mungkin saya ambil dari internet, dari berita-berita di internet. Mungkin Bapak dan Ibu coba perhatikan ya di sini ya. Ayah di Cimahi aniaya anak hingga meninggal dunia. Lakukan pukulan dan tendangan sampai 15 kali. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri ya. Nah, terus yang kedua, dimarahi, sakit hati, picu emosi anak hingga tega bunuh ibu dan aniaya anaknya. Nah tadi bapaknya yang aniaya, sekarang anaknya yang aniaya dan membunuh gitu ya. Nah ini juga ngeri juga gitu ya. Terus yang ketiga, tak tahan dengan tangisan anaknya dan bertengkar dengan istri, ayah bunuh anak kandung. Waduh gitu ya kan, ayah bunuh anak kandung. Ya mungkin menurut kita itu agak berlebihan ya, atau bahkan mungkin agak di luar nalar gitu ya. Kok bisa gitu ya seorang anak atau seorang orang tua itu membunuh atau menganiaya dari orang tua atau anaknya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya banyak juga gitu ya kasus-kasus yang kita tanpa ketahui tapi terjadi loh di lingkungan gitu ya. Coba mungkin banyak sekali kan. Terus itu kalau masalah-masalah ekstrim. Nah biasanya masalah-masalah yang sudah ekstrim seperti ini itu berawal dari masalah yang sepele. Semisal pertengkaran karena anak tidak diizinkan keluar dari rumah atau mungkin keluar kota begitu ya. Itu kan bisa jadi bahan ini ya, tengkar ya, dari orang tua anak ke orang tua begitu kan. Nah jadi sebenarnya masalah-masalah yang ekstrim ini itu berawal dari masalah-masalah yang kecil. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan remehkan masalah-masalah kecil yang terjadi di dalam rumah itu ya, karena nanti bisa berdampak besar begitu. Saya tidak menakut-nakuti, tapi memang inilah fakta-fakta yang ada di lapangan begitu ya. Jadi tolong silahkan refleksikan lagi atau evaluasi lagi atau nilai lagi kondisi-kondisi relasi Bapak dan Ibu sekalian dengan anak Bapak dan Ibu sekalian begitu. 44. Silakan menuju. Nah, sebenarnya kalau dilihat lebih dalam, inti dari masalah anak dan orang tua itu terletak pada dua aspek. Aspek yang pertama komunikasi, dan aspek yang kedua adalah kondisi kesehatan mental. Kalau misalnya kita
sudah punya komunikasi yang baik gitu ya dengan anak atau dengan orang tua kita juga begitu ya, pasti tidak akan terjadi permasalahan anak dan orang tua. Dan begitu juga ketika kondisi kesehatan mental kedua belah pihak itu baik, maka seharusnya masalah anak dan orang tua ini bisa terminimalisir gitu ya, tidak terjadi secara banyak begitu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira masalah mental yang seringkali orang tua hadapi? Apa biasanya? Biasanya kan stres ya, nggak punya uang gitu ya, stres karena tanggal tua gitu. Ada lagi nggak yang bisa nyebutin? Apalagi Ibu-Ibu? Capek kerja, oh ya bener Ibu, capek kerja. Ada lagi mungkin masalah-masalah yang di rumah atau masalah-masalah dalam merawat anak? Apa? Biasanya capek kalau misalnya anak itu main handphone terus, Bu ya? Bener ya, wah, ini paling semangat nih. Ini juga ada, langsung ada ininya ya, langsung ada kasusnya. Ya begitu ya, jadi macam-macam gitu ya masalah kondisi kesehatan mental yang kita alami sebagai orang tua. Jadi kuncinya itu adalah sebenarnya menjaga komunikasi dan menjaga kondisi kesehatan mental. Tapi nggak semudah itu ya. Pastikan menjaga komunikasi, menjaga kesehatan mental itu nggak semudah itu. Nah, saya coba akan men-sharingkan tentang prinsip-prinsip pengasuhan yang positif. Ya, pengasuhan yang positif. Kalau misalnya kita dengar pengasuhan positif, apa terus kita langsung mikir kan, emang ada ya pengasuhan yang negatif? Menurut Bapak dan Ibu ada nggak pengasuhan yang negatif? Ya, menurut ibu-ibu atau bapak-bapak, menurut kalian ada tidak pengasuhan yang negatif? Ada? Ada ya? Oke, pasti ada. Nah, seperti apa pengasuhan yang negatif? Ya seperti tadi gitu ya. Seperti tadi nih, menganiaya gitu ya. Terus juga akhirnya bahkan bisa membunuh juga gitu kan, macam-macam ya bentuk-bentuk pengasuhan yang negatif. Nah, kalau pengasuhan yang positif itu sebenarnya kebalikannya, lebih berfokus pada kasih sayang, saling menghargai, membangun relasi yang hangat antara anak dan orang tua. Jadi nanti ada 5 prinsip yang bisa saya sharingkan. Nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian boleh foto slide-nya biar bisa dibaca-baca di rumah gitu ya. Mungkin setelah mendengarkan sharing dari saya ini bisa diaplikasikan begitu. Nah, 5 prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, memastikan lingkungan yang aman. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang positif. Yang ketiga, memiliki harapan yang realistis. Yang keempat, menerapkan cara disiplin yang baik. Dan yang kelima adalah merawat dan menjaga diri supaya orang tua bisa menjadi orang tua yang optimal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu boleh memfoto gitu ya 5 prinsip ini sebelum saya jelaskan masing-masing bagiannya gitu ya. Monggo silahkan kalau mau difoto. Sudah ya? Kalau sudah, kita masuk ke prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama itu adalah memastikan lingkungan yang aman. Nah, misalnya gini ya, siapa yang di sini punya anak usia 1 sampai 5 tahun, angkat tangan mungkin? Siapa yang punya anak 1 sampai 5 tahun? Oke, 1 orang. Ibu ini ya, yang 5 tahun ya, Pak ya? Di bawah 5 tahun ya. Oke, ada 2 orang ya. Nah, misalnya ada lagi ya di belakang ya mungkin ya. Oke, ya jadi misalnya nih ya, anak kita itu berusia 1 sampai 5 tahun. Tentu kan kemana-mana pasti ya, rewelnya merangkak kemana-mana, jalan kemana-mana. Nah, itu kan kalau misalnya sudah anak pergi kemana-mana merangkak, pasti kan kita pasti memastikan ya, apakah sekeliling atau lingkungan yang dilewati sama anak kita itu gak berbahaya. Misalnya gak ada paku, gak ada beling, ya kan? Supaya anak kita itu kalau merangkak tangannya gak kena beling atau paku itu. Nah, sebenarnya sama gitu ya. Dalam setiap umur anak kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Jadi harus pastikan lingkungannya anak kita itu aman gitu ya, tanpa bahaya. Nah, itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian ya.
tujuannya apa gitu ya? Prinsip yang pertama ini adalah untuk mencegah terjadinya luka dan kecelakaan. Nah, luka dan kecelakaan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk luka dan kecelakaan secara fisik, tapi juga berlaku untuk luka dan kecelakaan secara psikologis seperti itu ya. Karena luka dan kecelakaan ini kan bisa menyangkut banyak hal ya Bapak dan Ibu sekalian ya, tergantung dari umur dari anak kita seperti apa. Itu prinsip yang pertama, memastikan lingkungan yang aman. Prinsip yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, di sini biasanya yang bikin orang tua capek, karena orang tua kan juga selain gini ya, misalnya kita menyekolahkan anak kita di sekolahnya dari jam 7 gitu ya sampai jam 1 misalnya. Terus jam 1 siang sampai paginya lagi ngapain gitu ya kan? Kan pasti bersama dengan kita ya Ibu, Bapak dan Ibu sekalian ya, di rumah ya, bersama orang tuanya di rumah. Nah, kalau misalnya orang tua selama anaknya itu pulang sekolah tidak diajak ngobrol, tidak diajak berinteraksi, bermain dan sebagainya, ya juga bosen gitu ya anaknya ya. Akhirnya anaknya itu ya juga mencari pelarian ke hal yang lain gitu ya. Nah, seringkali anak itu bisa ikut geng motor, ikut geng yang nggak benar. Itu juga sebenarnya bisa terjadi karena dia kurang diajak interaksi ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi coba ayo kita nilai lagi atau evaluasi lagi, apakah selama ini kita sudah cukup mengajak anak itu interaksi, selain untuk menghangatkan relasi, juga untuk anak-anak itu bisa belajar banyak hal dari kita. Karena kan banyak ya kalau misalnya di sekolah itu belajar matematika, belajar fisika, belajar IPA. Nah, di rumah belajar apa ibu-ibu dan bapak-bapak? Ya belajar agama, belajar moral, kayak gitu. Kita bisa ngajarin, nah kalau misalnya di lampu merah itu lampunya merah, ya berarti berhenti ya, bukan malah nerobos gitu ya kan. Nah, itu bisa diajarkan di rumah sebenarnya, supaya jadi bekal mereka untuk hidup nanti di kemudian hari begitu ya, supaya dilakukan juga. Oke, selanjutnya ya ini ya, karena menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif tidak bisa dilakukan tanpa komunikasi. Jadi harus ngajak ngobrol gitu ya. Ayo Bapak dan Ibu sekalian di rumah nanti ajaklah anak-anaknya ngobrol gitu ya. Apapun gitu ya, entah hobinya anak atau bahkan sinetron-sinetron yang di TV itu bisa kok diobrolin, yang penting ngobrol gitu ya, komunikasi. Selanjutnya, memiliki harapan yang realistis. Siapa yang di sini punya harapan ke anaknya? Ya punya semua, betul ya, betul Ibu. Punya semua pasti ya. Pengen anaknya jadi dokter, pengen anaknya jadi tentara, pengen anaknya jadi polisi. Semua harapan itu kita punya gitu ya. Anaknya pengen jadi pintar dan sebagainya. Tapi seringkali kita itu tidak realistis Bapak dan Ibu sekalian ya. Anak kita umur 5, tapi kita minta dia pintar matematika yang sudah perkalian. Gak mungkin gitu ya kan. Itu adalah hal yang gak mungkin. Jadi kuncinya sebenarnya adalah realistis ya. Harapannya itu harus realistis gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, apa itu maksudnya realistis? Realistis itu maksudnya adalah sesuai dengan umurnya anak gitu ya. Kalau anaknya umur 5 tahun, ya balik lagi 5 tahun itu ngapain aja harusnya gitu ya. 5 tahun itu kan berarti dia belajar untuk bergaul sama teman-temannya melalui permainan kayak gitu ya. Terus juga mungkin belajar membedakan, oh ini lombok, oh ini kunyit, kayak gitu-gitu ya, mungkin meminimal ya. Jadi kalau misalnya umur 5 tahun itu belajarnya kayak gitu, jangan kita nuntut anak bisa tambah-tambahan atau perkalian kayak gitu. Itu gak masuk akal gitu ya kan. Jadi coba evaluasi lagi setiap harapan yang kita berikan pada anak gitu ya. Jangan sampai tidak realistis ya. Coba diingat-ingat lagi gitu ya, apa yang menjadi ketidakrealistisan kita. Terus ini ada pertanyaan juga sih, bagaimana tahu kondisi anak itu ya? Ya,
Silakan menuju. Ya, bagaimana tahu kondisi anak? Ya kita observasi gitu ya. Kita lihat anak kita ajak ngobrol anak kita supaya kita juga bisa tahu bagaimana perkembangan dari anak-anak kita, begitu ya. Kalau misalnya memang tidak jelas gitu ya, masih nggak jelas, RSUD juga ada layanan psikotes buat anak gitu ya. Jadi silahkan kalau semisal memang ingin tahu bagaimana profil anaknya, bagaimana minat bakatnya, silahkan boleh gunakan layanan psikotes yang ada di RSUD ini. Selanjutnya yang keempat, menerapkan cara disiplin yang baik. Nah, siapa yang pernah menghukum anaknya? Coba mungkin angkat tangan Bapak dan Ibu. Siapa yang pernah menghukum anaknya? Nah, oke. Banyak satu, ada lagi? Ibu-ibu pernah ya menghukum anaknya? Pernah ya kan? Pasti pernah semua ya. Oke, pasti pernah semua lah di sini ya. Siapa coba yang nggak pernah menghukum anaknya? Kalau nggak dihukum, ya nggak bisa tahu gitu kesalahannya ya kan ya. Setuju ya? Nah, tapi kita harus belajar bagaimana cara memberikan hukuman atau menerapkan disiplin secara benar gitu ya. Nah, bagaimana kalau secara teori psikologi gitu ya? Mungkin saya akan sharingkan ya, memang harus tanpa paksaan dan tanpa teriakan dan tanpa ancaman dan juga tanpa hukuman fisik begitu. Di sini kita nggak boleh menggunakan hukuman fisik karena hukuman fisik lambat laun gitu ya. Itu memang akan menyebabkan luka traumatis pada anak dan itu bisa berefek kepada kepribadian dari anak tersebut. Kalau dulu mungkin kita gitu ya, seusia kita dulu waktu kecil sering gitu ya mendapatkan hukuman fisik gitu ya, entah itu mungkin dicubit, dijewer dan sebagainya. Tapi memang penelitian membuktikan seiring jalannya waktu anak-anak itu lebih mudah untuk mengalami trauma begitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi tolong minimalisir banget untuk tidak menggunakan disiplin yang secara fisik. Lalu apa gantinya gitu ya? Gantinya disiplin secara fisik tadi itu yaitu menggunakan disiplin yang asertif atau disiplin yang lebih bersifat dialog gitu ya, lebih bersifat komunikatif. Jadi mungkin nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang bisa diberikan kepada anak dan juga dijelaskan kenapa kok anak itu mendapatkan konsekuensi itu. Misal anak ini ternyata berbohong gitu ya, terus kita bilang ya sudah, uang sakumu dikurangi 5.000 gitu ya. Itu kan sebenarnya juga hukuman ya bagi anak sebenarnya ya, dipotong 5.000 selama 1 minggu misalnya. Nah itu kan juga sebuah hukuman. Nah hukuman itu dijelaskan kepada anak kenapa kok dia bisa mendapatkan hukuman itu, dan juga jelaskan kenapa kok bagaimana yang seharusnya. Kalau memang bohong berarti yang seharusnya apa? Jujur aja begitu ya. Jadi kita harus komunikatif gitu ya dalam menerapkan disiplin atau hukuman yang kita berikan pada anak seperti itu. Dan yang prinsip yang terakhir adalah merawat dan menjaga diri sendiri supaya kita sebagai orang tua boleh menjalankan peran secara optimal ya sebagai orang tua. Nah, kalau kita lihat cara kita mengolah emosi sebagai orang tua atau kesehatan mental orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak gitu ya. Karena misalnya kita pulang kerja, tadi kan ada ibu yang ini ya yang bilang masalah kita tuh capek kerja gitu ya. Nah kalau capek kerja pulang-pulang terus anak nanya atau anak cerita, terus kita nanti akhirnya udahlah ibu capek gitu, nanti aja ceritanya. Kan akhirnya anak jadi ini ya, jadi males lagi ya mau cerita ke orang tua ya, gitu kan? Nah kita aja ya sebagai orang dewasa, kalau mau cerita ke orang, terus orangnya agak membuat kita itu kesel gitu ya, kita kan pasti juga males ya ngomong ke orang itu lagi. Setuju ya ibu-ibu ya, apalagi biasanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau mau cerita ke temennya, terus temennya agak bete gitu ya, agak mukanya agak surem gitu ya kan. Nah, pasti kan akhirnya malas gitu mau cerita lagi ke temannya itu. Nah, sama dengan anak sebenarnya ya ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kalau kita masang muka suram kepada anak, padahal anak mau cerita, mau ngobrol, ya malas kalau anaknya mau ngobrol sama kita gitu ya. Jadi
penting untuk kita punya kemampuan mengelola kondisi emosi diri. Itu ya, penting ya. Jadi kita sebagai orang tua pun penting untuk menjaga kesehatan mental kita, penting juga untuk menjaga kondisi emosi kita. Kalau memang lagi marah, jangan tunjukkan kemarahan itu kepada anak gitu ya. Tapi ya coba ditahan atau coba diluapkan dengan cara yang lain selain kepada anak. Karena anak nggak tahu apa-apa gitu anak itu. Kok tiba-tiba kita anak dimarahin kan? Anak pasti juga trauma dan kesel gitu ya kepada orang tuanya. Nah pertanyaannya, bagaimana kondisi kesehatan mental diri kita sebagai orang tua gitu ya. Nah ini yang perlu direfleksikan nih ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Bagaimana sih kondisi kesehatan mental kita? Bagaimana sih kesehatan mental kita? Apakah baik atau kurang baik gitu ya? Nah kalau kurang baik, ayo kita cari bantuan gitu ya. Bantuannya bisa dari teman-teman kita gitu ya, entah di pekerjaan maupun teman-teman yang lain, maupun juga bisa kepada profesional gitu ya, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater seperti itu. Jadi yang penting adalah menjaga kesehatan mental kita sebagai orang tua. Itu penting sekali untuk dalam pengasuhan begitu ya. Itu adalah aspek yang penting. Nah, itu tadi 5 prinsip yang perlu untuk diaplikasikan ya dalam kehidupan orang tua ya, sebagai orang tua untuk boleh mengatasi masalah-masalah pada orang tua dan anak. Mungkin nanti di akhir sesi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa sharing gitu ya. Biasanya kalau dalam pemaparan psikologi seperti ini banyak yang curhat colongan gitu ya di dalam sesi tanya jawab. Jadi nanti mungkin dalam sesi tanya jawab ibu-ibu dan bapak-bapak boleh tanya gitu ya sesuai dengan kondisi yang dialami sehari-hari seperti itu. Selanjutnya ya kesimpulannya ini ya, inti dari masalah anak dan orang tua seringkali terletak pada komunikasi dan kondisi kesehatan mental. Terus 5 prinsip pengasuhan yang positif tadi bisa diaplikasikan untuk mengatasi permasalahan orang tua dan anak juga. Terus kondisi kesehatan mental adalah hal yang penting dilakukan untuk dijaga terus oleh orang tua. Dan yang terakhir adalah apabila orang tua merasa membutuhkan bantuan, silahkan akses layanan tenaga profesional kesehatan mental seperti itu. Saya kembali lagi ke dalam prinsip yang ini. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang ingin terus belajar. Kalau misalnya bapak dan ibu merasa pengasuhan bapak dan ibu itu kurang baik, jangan lantas ya udah deh, aku mah cuma bisa gini. Jangan seperti itu. Tapi bapak pun bisa terus belajar dari teman-teman, dari orang tua yang lain maupun dari sharing-sharing seperti ini, atau juga bahkan mungkin bisa berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti itu. Jadi kuncinya adalah mau untuk terus belajar dan berproses. Bapak dan Ibu mau belajar dan berproses? Halo? Bapak dan Ibu mau untuk belajar dan terus berproses sebagai orang tua? Oke, satu orang doang ya, yang lain gak mau ini ceritanya. Bapak dan Ibu saya gak mau ya. Oke, mau lah ya. Yang penting harus terus berproses. Betul. A57, silakan menuju loket. Ya mungkin tadi juga sudah seperti sharingkan. Kalau untuk terus berproses dan belajar, juga siap untuk menemani proses Bapak dan Ibu belajar sebagai orang tua gitu ya. Bapak dan Ibu bisa akses layanan psikologi yang ada di RSUD ini. Layanannya itu meliputi konseling atau konsultasi psikologi dan juga psikotes. Bervariasi, menerima dari semua kalangan usia. Begitu ya. Yang penting nanti dikonsultasikan dulu tujuannya apa untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Nanti kita bisa aturkan untuk tesnya akan jam berapa dan seperti apa. Mungkin begitu ya. Nanti kalau misalnya memang membutuhkan sekali, silahkan akses layanan yang ada, informasi yang ada di RSUD seperti itu. Atau mungkin juga bisa ini ya follow dan
tanya-tanya di Instagram ya, juga bisa seperti itu untuk informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih dan mari silakan apabila memiliki pertanyaan maupun cerita begitu ya. Saya kembalikan kepada Mbak Irma. Baik. Terima kasih Kak Danu. Tadi saya nyebutnya Mister, sekarang Kak aja ya biar awet muda. Baik, luar biasa sekali materi hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan dan masih terpampang di slide, mari sekarang kita berdiskusi dan berbagi cerita. Mungkin di antara panjenengan semua yang hadir pada pagi hari ini punya pengalaman menarik tentang mengasuh anak. Atau begini Kak, saya pernah nih menjumpai kasus begini. Jadi kedua orang tuanya ini sibuk ya bekerja, jadi diasuh sama neneknya. Nah, namanya nenek Pak Bu biasanya kan lebih kasihan ya, lebih niser ya. Nah, contoh sama ibunya jangan dikasih kerupuk, takut batuk karena bapak ibunya kerja. Kasihan anaknya nangis, kasih kerupuk. Daripada rewel, kasih aja kerupuk. Contoh begitu, ada nggak yang begitu? Banyak. Ada? Ada. Simpan dalam hati. Ya. Terus ada lagi HP nih, HP si ibunya jangan main HP, HP-nya dibatasi sampai jam 5 katakanlah ya, 1 jam. Nanti ibunya selesai, mana HP-nya? Nanti ayahnya datang, ya aku tadi dilarang main HP lama-lama sama ibu. Datang si ayahnya ke ibunya, Bu kasihlah HP, kasihan anaknya tuh buat belajar, kapan lagi? Nah, ada nggak yang kayak gitu? Jadi dua orang tua berbeda pendapat, yang satu boleh, yang satu nggak diizinkan. Ada yang begitu? Ada. Ya. Kira-kira kalau begitu nanti perkembangan anaknya itu bagaimana, Kak Danu? Ya, jadi kalau untuk kasus seperti itu ya, mungkin memang ada sebuah harus ada sebuah kesepakatan yang dilakukan gitu ya, atau dimiliki oleh setiap pengasuh yang ada di rumah itu. Mungkin dalam kasus ini ada tadi yang nenek gitu ya, ada juga yang bapak ibunya 3 orang tadi, terus ada juga yang 2 orang aja. Tapi yang jelas harus ada satu kesepakatan yang dimiliki supaya tumbuh kembangnya itu menjadi konsisten. Karena begini, seringkali ditemukan juga ada beberapa kepribadian yang muncul di masa dewasa yang tidak jelas karena adanya ketidakjelasan saat diasuh dalam masa anak-anak gitu ya kan. Jadi sudah pasti orang tua itu meskipun berbeda pendapat di awal, tapi harus sepakat di akhir. Ya itu jelas. Jadi harus diskusi memang gitu. Yang mana yang memang ini ya, yang mana yang memang harus dilakukan. Kalau sudah ada perbedaan seperti itu, yang orang tua bisa lakukan adalah coba mencari data-data gitu ya, mencari ilmu. Kira-kira kalau misalnya pegang HP itu bolehnya berapa jam gitu maksimal, atau berapa menit maksimal gitu ya. Harus cari info. Nanti dari info itu akan dijadikan bahan kesepakatan, Mbak, gitu ya. Jadi harus itu harus, meskipun memang nggak sepakat di awal, tapi harus sepakat di akhir. Supaya apa ya, memastikan pola kembangnya itu ya bisa konsisten. Kita aja loh kalau misalnya ya, kita diajar oleh guru matematika yang berbeda dengan cara yang berbeda. Bingung nggak? Bingung ya kan? Bingung ya kan? Karena bingung. Betul. Kita aja orang dewasa bingung, apalagi yang anak-anak. Jadi memang sudah pasti harus sama sih. Begitu Mbak mungkin ya. Iya. Jadi intinya tetap harus ada komunikasi ya, agar tercapai kesepakatan di akhir. Jadi anak tidak bingung ya. Nah, ini lagi. Pak, Bu, ada nggak yang punya pengalaman begini? Lagi santai nih di rumah. Kalau dulu kan sebelum ada HP ya, kita malam itu duduk-duduk cerita-cerita gitu ya. Nah, sekarang kan gawai sudah banyak ya. Anak kecil pun udah pinter-pinter. Malam waktunya keluarga, bener nih kumpul.
tapi sibuk dengan dunianya sendiri. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ada yang berpengalaman seperti itu? Ada. Nah kalau gitu kira-kira bagaimana tuh, Kak? Oke, ya ini adalah pertanyaan yang bagus ya, karena hampir semua orang seperti itu merasakan ya. Karena kan itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Betul betul. Tapi memang kita nggak boleh membiasakan apa yang salah. Setuju ya? Kita tidak boleh membiasakan apa yang salah, tapi kita membenarkan apa yang benar kan gitu ya, dan melakukan apa yang benar. Jadi kalau balik lagi ya, keluarga itu kan memang adalah sebuah grup ya, grup yang pertama gitu ya, yang kita punya gitu kan di rumah, dan harusnya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman ya. Nah untuk memastikan kenyamanan itu maka perlu komunikasi, itu sudah pasti. Nah kalau misalnya komunikasi itu justru memperkuat komunikasi kita, maka itu hal yang baik sebenarnya Mbak. Misalnya kita nonton TV bareng-bareng, itu kan sebenarnya teknologi yang membantu kita untuk merekatkan hubungan ya kan. Tapi kalau sudah seperti tadi Mbak Irma bilang, kita harusnya ngobrol di dalam ruang keluarga bareng-bareng, tapi kita main HP sendiri, chat sama orang yang lain, itu kan justru membatasi atau tidak memperlancar komunikasi kita. Nah itu yang mungkin kita perlu bikin lagi ya, kesepakatan. Orang tua sebagai kepala keluarga perlu untuk ya melihat, oh ini kondisi keluargaku sudah tidak ideal nih gitu ya. Nah perlu untuk mencari batasan. Oh kalau lagi di keluarga kumpul bareng-bareng ya maka nggak boleh pegang HP, atau mungkin boleh tapi ya untuk hal-hal yang urgent aja gitu. Jadi itu memang harus ada kesepakatan juga sih sebenarnya ya. Jadi apa ya, memang kita sebagai orang tua balik lagi harus untuk tetap jadi orang tua yang sadar ya, gampang sadar, betul peka gitu ya, peka dengan kondisi rumah kita seperti apa. Tetap harus warning gitu ya. Oh ini warning nih, kenapa kita bareng-bareng tapi kok sendiri-sendiri, padahal anak keluarganya ngechat WA, jadi komunikasinya lewat WA, bapak sama ibunya WA-an gitu ya. Itu cukup yang ya. Baik, terus ada lagi nih kasus kayak gini nih lagi. Misal nih katanya tadi kan pola asuh membentuk kepribadian anak ya, atau sebaliknya. Misal kita diasuh oleh di lingkungan keluarga yang tipikal suaranya itu stereo semua. Ya, ada yang kayak gitu nggak? Jadi niatnya itu tidak marah-marah, tapi memang bentuk atau intonasi suaranya yang jangan gitu. Misalkan suaranya keras-keras semua. Ya, nah itu mungkin juga akan membentuk kepribadian anak itu juga terpengaruh, jadi ikut rabu gitu, jadi ngomong biasa jadi kayak berantem gitu ya. Ada kayak gitu ya gitu ya. Berarti memang keluarga itu adalah bentuk semacam sekolah pertama, ya sekolah pertama yang diterima oleh anak-anak kita gitu. Nah kok dari tadi saya yang nyelocos ini Kak, ada yang mau disaringkan? Nanti akan saya sediakan hadiah menarik. Silakan maju ke tampil. Nomor antrian A65. Silakan Ya, dengan ibu siapa dari mana? 3. Nomor antrian Kurang keras. Lutfi dari Besuk. Ibu Lutfi dari Besuki, silakan mau sharing atau bertanya. 3. Bagaimana kalau anak kita disuruh-suruh dan jawabannya janji-janji tok? Tunggu ya gitu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Oke. Oke. Pertanyaannya mungkin saya ini ya, perjelas ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi anak yang kalau disuruh itu janji-janji aja gitu ya. Siapa juga yang punya pengalaman sejenis di sini? Oke. Ini paling kayak gini ya. Nak belikan buja gitu ya. Melaki buja, entek lun betul main HP. Nak melaki buja, iya entek lun. Nak buja, iya bu, iya. Ada yang kayak gitu.
Banyak Oke. ya, silakan Kak Danu. Iya, ya jadi makasih ya Bu Lutfi ya untuk ceritanya ya, cerita dan pertanyaannya. Ya ini mungkin juga relate dengan hampir semua orang ya punya anak yang menunda-nunda gitu ya. Yang pertama balik lagi prinsipnya kita juga jadi orang tua yang peka ya. Kita lihat dulu yang pertama kita lihat dulu aktivitasnya anak itu lagi ngapain. Jangan sampai kita nyuruh anak pas anak lagi memang mengerjakan tugas yang serius gitu ya, dalam arti yang juga urgentnya gitu ya. Jadi lihat dulu anaknya ini lagi kerjain apa. Kalau memang ternyata pekerjaan yang dikerjakan itu memang tidak urgent atau tidak bahkan mungkin justru merusak anak ya, kita harus benar-benar tegas untuk mengambil tindakan dalam arti sesuai kasusnya. Misalnya kalau misalnya memang ternyata nundanya karena main HP ya coba terus diingatkan, terus dipantau beberapa menit sekali mungkin begitu ya. Kalau memang sudah dalam batas saya 3 kali ditegur tapi nggak melakukan sesuatu ya coba ya mungkin disiplin dengan mengambil handphonenya itu diperlukan. Jadi memang sesekali itu diperlukan untuk dilakukan. Itu kan bukan fisik ya, tapi benar-benar ada sebuah perlakuan yang kita lakukan untuk membuat anak itu akhirnya fokus sama apa yang harusnya dikerjakan. Mungkin gitu. Itu sih. Jadi yang pertama peka dulu. Anak tuh ngelakuin apa. Kalau memang ternyata pekerjaannya juga sama-sama pentingnya, yaudah kita harus ngalah ya Bu ya. Mau nggak mau kan kita harus ngalah. Misalnya pas anak lagi kerjain PR atau ngerjain tugas yang memang harus dikumpulkan cepet-cepet. Nah itu kan juga penting ya Bu ya. Ya nggak bisa dong kita minta anak itu untuk juga mengerjakan tugas kita kan kasihan buat anak juga kan. Tapi kalau memang ternyata apa yang dikerjakan itu tidak begitu penting atau justru membuat anak itu malas gitu mungkin ya memang harus dilakukan beberapa peringatan dulu. Peringatan 3 kali mungkin gitu ya, 3 kali, terus habis itu nanti ya lakukanlah perlakuan yang memang sesuai dengan kasusnya. Kalau handphone ya nggak apa-apa, diambil aja handphonenya, nanti bilang dikembalikan setelah melakukan apa yang memang ibu minta kayak gitu. Itu sih Ibu. Ya, gitu Bu Lutfi. Mungkin ini Kak Danu sedikit tips mungkin ya. Nah, jadi kalau pas ingin minta tolong sama anaknya, nah jangan siapa sih namanya? Misalkan katakanlah nama saya Irma. Irma, belikan gula misalkan. Si Irma lagi emok nih. Emok ngerjain tugas. Jadi mungkin sebaiknya sedikit tips, didatangilah si Irma nih. Irma lagi apa? Kalau nggak sibuk boleh nggak Bunda minta tolong. Nah, pernah nggak kita nih orang tua mengucapkan tolong belikan, ada nggak? Ada nggak? Atau langsung gini, Irma belikan gula. Nah, tolongnya hilang. Nah, beda kan ya? Mungkin kalau seperti itu mungkin bisa juga diterapkan gitu ya Kak ya? Betul, itu juga bisa. Yang penting ini ya ibu-ibu juga perhatikan juga cara minta tolongnya ya supaya anak itu nggak dihargai ya. Betul, biar anak itu merasa dihargai dan merasa tidak kok ini sih kok kayaknya nyuruh-nyuruhnya kayak aku babu aja atau mungkin kayak ini aja gitu ya. Soalnya kadang anak merasa kayak gitu loh ibu-ibu. Jadi hati-hati dalam ini ya kita memilih kata-kata gitu ya, memilih nada juga mungkin seperti itu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ucapkan terima kasih. Betul. Jadi kadang-kala kita sering lupa nih Kak Danu, termasuk saya sebagai orang tua. Jadi kalau melihat anak dikasih seseorang permen, ayo bilang apa, sudah dikasih maaci tante, kan gitu ya. Tapi seringkali kita pun lupa ketika kita minta tolong sama anak, ayo dikasih mainannya, anaknya sudah bersih-bersih, lupa bilang makasih. Makasih itu adalah reward yang sederhana. Betul. Bapak Ibu jangan lupa, begitu ya Pak Danu ya? Iya betul. Dan sebenarnya dengan mengucapkan tolong, terus terima kasih, itu juga sebenarnya mengajarkan anak juga untuk melakukan hal yang sama ketika dia minta tolong ke orang lain, ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita minta tolong sama sama anak kita itu dicontoh loh sebenarnya di dunia nyatanya anak-anak kita gitu ya. Kalau kita menghargai orang, mengucapkan terima kasih dan
terima kasih dan tolong tadi yang seperti Mbak Irma bilang itu akan ditiru loh sama anak dan itu hal yang bagus gitu ya. Ya itu sih Sedikit tambahannya. begitu tambahan dari saya, Bu. Ya. Silakan Bu Lutfi, mau terima hadiah dari saya? Iya, kalau udah mau saya bawa pulang. Ya bisa tepuk tangan dulu buat Bu Lutfi mungkin ya. Ya, silakan Oke. Danu diserahkan. Ya, kita live hari ini mungkin. Ya, silakan diambil gambarnya dulu. Ya, terima kasih Bu Lutfi, semangat jadi untuk proses menjadi ibu yang lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi? Tadi ada yang diskusi. Oh ini. Sebentar ya Pak ya, setelah ini ya. Silakan Ibu. Oh iya Ibu, oke. Iya Ibu, dengan Ibu siapa dari mana? Dari Jawa. Ibu Retno dari Gawan. Bertanya atau sharing Bu? Tanya, silahkan. Nah, tanya ini Mas. Saya kan punya cucu. Kebetulan dia baru masuk TK, umurnya 5 tahun lebih, dan dia sangat aktif. Jadi kalau di kelas itu lainnya diam, dia tidak mau diam, keliling di dalam kelas itu. Jadi kalau disuruh belajar, dia tidak mau duduk dengan tenang, hanya sebentar berdiri lagi, mundur lagi, gitu. Jadi tapi apa yang diajarkan sama ustazahnya, dia agak mengerti. Bagaimana caranya untuk mengatasi Nomor anak itu antrian bisa fokus, A, maksudnya 7, duduk dengan tenang 10, walaupun 3, berapa silakan menuju. menit gitu atau berapa Loket berapa pokoknya diam gitu loh. Nomor antrian Yang kedua, A, dia 7, kalau sudah emosi 3, meledak-ledak. silakan menuju. Jadi Loket apa yang 2, dia mainan misalkan, padahal dia yang main Nomor sendiri, antrian A, dicari, 7, dia main sendiri cari, tidak ketemu. 3, Itu silakan marah menuju. terus, harus Loket ketemu, harus. 2, Padahal sudah saya bilang Nomor antrian masih tidak bisa. A, Bagaimana 7, cara mengatasi? 10, Terima 4, kasih. silakan Ya, terima menuju. kasih Ibu Loket untuk 3, pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya resum atau saya simpulkan sedikit pertanyaannya. Nomor Jadi antrian Ibu, mohon maaf, Ibu siapa? 4, Retno, ya, Bu Retno memiliki seorang cucu, di mana cucunya ini itu aktif dan suka keliling-keliling ya, usianya 5 tahun. Ketika di sekolah dia aktif gitu ya, keliling-keliling di dalam kelas. Tapi ketika di rumah dengan tetangga Ibu ya. Oh, tadi siapa? Oh, ada teman kecilnya. Ada berarti yang fokus tadi? Yang diam di rumah ya? Sempet ya? Oke, lagi main sendiri itu diem gitu ya, tapi sisanya aktif begitu ya Bu ya. Oke, dan juga ada pertanyaan lainnya, itu dia juga suka emosi ya Bu ya, dengan dalam arti mungkin ketika mainannya itu tidak ada, dicari-cari marah-marah sendiri begitu ya. Oke, dan ini cukup unik ya, dalam arti mungkin ini juga bisa menjadi sebuah kasus individu yang perlu diperiksa lebih lanjut ya Bu ya, dalam arti mungkin saya juga kurang tahu kan bagaimana ininya ya perkembangan anaknya dalam beberapa tahun terakhir, tapi mungkin saran umum yang saya bisa berikan adalah untuk dia bisa fokus, memang harus ada sebuah pembiasaan itu maksudnya adalah ya ketika memang anak itu dalam dibiasakan misalnya dalam rumah, ketika nonton TV misalnya ya, itu dibiasakan ya semua duduk tenang gitu ya, diajarin ayo Le atau ayo Nduk gitu ya, kita duduk gitu ya bareng-bareng, diam, dan semua juga harus melakukan. Jadi caranya itu dengan ini Bu, pembiasaan dan juga kita memberikan contoh gitu ya. Terus bagaimana juga memberikan contoh bagaimana sih fokus itu gitu ya, bagaimana sih duduk diam itu. Kalau ternyata memang di rumah semuanya kayak gitu juga ya sama aja Bu. Jadi mungkin itu pembiasaan juga yang perlu dibiasakan dalam waktu itu memang spesifik ya. Jadi kalau memang saatnya memang diam ya diam gitu ya, mungkin begitu. Itu mungkin secara umum aja ya Bu ya. Tapi untuk memang untuk penanganan anak yang seperti ini itu butuh pemeriksaan dulu sebenarnya sih Bu. Nomor antrian A, Jadi di sekolah itu ada 5 gitu. silakan menuju. Jadi setiap minggu Loket itu ada 2, terapinya, satu minggu itu 3 kali. Tapi kok masih belum ada ini untuk fokusnya itu loh saya yang jadi kalau dipelajari itu tidak bisa
nggak bisa duduk dengan tenang gitu. Maksud saya bagaimana bagaimana supaya anak itu bisa fokus gitu. Fokusnya dulu yang sulit ya. Kok saya rasa itu sepertinya memang ini ya Bu ya, kasus yang ini ya, perlu di pemeriksaan lebih lanjut begitu. Jadi mungkin ya di sekolah mungkin psikolognya bukan psikolog klinis ya, kalau sekolah kan memang psikolog pendidikan, mungkin memang fokusnya kepada hal-hal pendidikan ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang ibu atau orang tuanya bersedia, monggo silakan dibawa aja ke poli ini ya Bu ya, ke poli ya, untuk pemeriksaan. Karena itu sepertinya ada beberapa indikasi juga yang mungkin mengarah kepada perilaku tertentu. Betul. Jadi khas sebenarnya ya, sepertinya khas. Tapi yang jelas mungkin yang bisa saya berikan umumnya gitu ya, saran umumnya memang adalah pembiasaan dan kita yang memberikan contoh. Dalam arti anak usia seperti ini kan memang belajarnya melalui contoh ya Bu ya. Dan ini kalau tidak orang tua yang berikan contoh bagaimana duduk tenang atau bagaimana menahan emosi atau berperilaku yang seperti biasanya, yaitu semua memang orang tuanya yang memberikan contoh. Untuk usia 5 tahun ini memang belajarnya melalui seperti itu Bu. Mungkin itu sih saran-saran umum, tapi kalau misal memang itu tidak berhasil, monggo silakan. Kami juga memberikan mempunyai ini ya Bu ya, pelayanan psikologi untuk itu gitu ya. Caranya kalau misalnya mau periksa Oh ya. Iya. Jadi kalau misalkan ibu berkenan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, silakan datang ke kami. Ada poli psikolog untuk pemeriksaan klinisnya anak ini. Kemudian kami juga ada poli tumbuh kembang. Tumbuh kembang ini untuk screening apakah memang anak seusia ini apakah sudah sesuai perilakunya. Seperti itu. Itu untuk psikologi ya. Tapi untuk tumbuh kembang juga akan di screening untuk kira-kira ini anak kasus apa dan terapinya bagaimana, itu lebih spesifik di sana. Nah, itu sama seperti poliklinik yang lain, Ibu bisa daftar. Kalau psikologi itu Senin sampai Sabtu ya Kak Danu. Nanti untuk tesnya bisa janjian dengan beliau hari apa, karena ada serangkaian tes, tidak hanya cukup satu tes. Ada serangkaian tes, saya sudah pengalaman Bu, ada serangkaian beberapa tes yang harus digunakan dan itu butuh waktu, jadi harus janjian. Jadi daftar dulu, nanti konsultasi sebentar, mungkin kalau memang bisa dilakukan di hari yang sama mungkin bisa, atau kalau misalkan tidak memungkinkan di hari yang sama bisa janjian dulu dengan Kak Danu begitu Ibu. Kalau poli tumbuh kembang itu Senin dan Kamis Bu. Iya, nanti kalau bisa langsung daftar ke poli tumbuh kembang, tapi untuk poli tumbuh kembang ini melayani dengan BPJS. Kalau iya, jadi bayar tunai. Iya, sama Ibu, prosedurnya sama. Begitu Bu Retno, semoga bisa membantu. Mohon kan untuk menerima hadiah dari kami. Tangan silakan Kak Danu. Iya. Nomor antrian Ada kita ambil gambarnya. 7. Silakan menuju loket 2. Ya, terima kasih Bu Retno. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan online nih. Bapak dulu deh, sebelum saya baca pertanyaan online. Silakan Pak. Kak, laris kita Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, betul. Terima kasih. Farhan Nasim Bagus. Mas Danu, terima kasih. Ini materi yang sangat menarik ini. Cuma kadang kita sebagai orang tua itu terlanjur. Ya, ini masalah ini. Jadi tanpa teriakan, tanpa hukuman fisik dan sebagainya, tapi kadang di rumah itu sudah terlanjur. Anak kita sudah umur 10 tahun, selama 10 tahun itu kita sudah terlanjur terbiasa dengan itu. Kalau tiba-tiba diubah, ini efeknya ke anak bagaimana? Atau kalau misalnya kita mau berubah menjadi seperti yang dijelaskan tadi, kira-kira langkahnya bagaimana yang baik? Begitu. Terima kasih. Bapak, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Pak Farhan. Langsung dijawab. Iya, siap. Ya, jadi ya, makasih Pak Farhan ya untuk pertanyaannya. Ya memang untuk terlanjur ini ya memang apa ya namanya, hal yang juga ya kita perlu
terima ya, terima dan berdamai juga dengan itu. Dalam arti mungkin kesalahan-kesalahan yang sempat dilakukan itu yang memang kita perlu sadari dan evaluasi, tapi tidak perlu terlalu untuk disesali, seperti itu ya. Disadari, dievaluasi, tapi tidak perlu terlalu disesali. Tapi ya untuk evaluasi juga sebenarnya, bahan evaluasi. Karena begini, setiap perkembangan anak itu kan sebenarnya ini ya ada tahapannya ya, ada tahapan-tahapannya, sehingga membuat tiap umurnya pun itu juga berbeda. Misal seperti kasus Bapak ya, kasus anak Bapak umur 10 tahun, berarti kan sudah memasuki pra-remaja begitu ya. Pra-remaja di mana biasanya jadi remaja begitu. Nah, untuk pra-remaja dan remaja sendiri memang biasanya itu peran orang tua adalah sebagai teman gitu ya Pak ya. Jadi di mana teman itu kan harusnya banyak komunikasi dan dialog. Nah, ketika Bapak sudah terlanjur di masa lalu melakukan hukuman fisik, tidak apa-apa itu disadari sebagai sebuah hal yang perlu dihentikan gitu ya, hentikan atau dikurangi. Nah, memang perlu penyesuaian dari sisi anak, tapi memang perlu balik lagi ketika kita bisa mengkomunikasikan secara benar, itu tidak menjadi masalah sebenarnya, karena kan fungsinya adalah komunikasi. Apalagi Bapak berubahnya itu ke arah yang baik gitu ya, bukan yang justru mundur gitu kan. Jadi itu menurut saya tidak ada dampak yang terlalu gimana-gimana, atau tidak ada terlalu dampak yang terlihat yang ini ya, tapi mungkin akan ada penyesuaian dari anak. Mungkin anak bingung ya, kenapa kok tiba-tiba berubah, mungkin begitu. Tapi ketika kita bisa mengomunikasikan halnya gitu ya, hukumannya itu apa dan kenapa kok dia harus dihukum, nah itu mungkin akan justru anak menjadi lebih memahami ya apa dan apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, itu jadi lebih paham Pak daripada yang sebelumnya. Jadi justru menurut saya dampaknya itu lebih ke arah positif sih ketika itu dirubah menjadi yang sekarang gitu. Tapi yang jelas sekali lagi, kalau memang dulu sudah seperti itu tidak perlu sesali yang terlalu gimana gitu. Mungkin begitu. Loket 4. Gimana Pak Farhan? Nomor antrian B. Maksudnya gini, seperti kasus-kasus yang tadi, kita misalnya minta bantuan anak untuk melakukan sesuatu, kita sudah terlanjur misalnya kalau tidak mau kita marah. Kalau kita minta tolong anak, anak tidak segera berangkat, kita marah misalnya ya. Kemudian tiba-tiba kita berubah. Ini kemudian kalau nyuruh malah tambah tidak mau gitu. Misalnya gitu. Ya, memang ini ya Pak ya, memang agak lagi. Mungkin itu penyesuaian di awal yang agak ini ya, agak susah dan menantang gitu ya. Jadi memang perlu tetap sih, memang perlu gini, hukuman itu kan maksud saya hukuman tanpa fisik itu juga sebenarnya kita perlu cari cara juga Pak, pikirkan hukuman apa lain. Hukuman lain apa yang bisa memberikan efek jera yang sama tapi tanpa ada hukuman fisik. Ya misalnya tadi seperti yang kasusnya Bu Lutfi ya. Iya betul. Jadi merubah bentuk hukumannya. Misalnya seperti Bu Lutfi tadi ya. Benar ya Bu Lutfi ya? Bu Lutfi tadi yang Bu Lutfi yang pertama. Yang pertama tadi kan Bu Lutfi anaknya handphonean terus gitu mungkin ya. Terus handphonenya kita ambil. Sebenarnya itu kan handphone diambil itu kan juga sebenarnya adalah hukuman yang cukup ini ya, cukup membuat anak itu shock ya kan sebenarnya kan. Tapi kan bedanya di sini adalah kita nggak berikan hukuman fisik apa-apa, betul kan ya? Jadi tetap memberikan efek jera yang sama dengan fisik mungkin gitu ya, membuat shock terapi gitu ya anggapannya ya. Tapi tanpa fisik gitu. Kalau fisik kan biasanya memang seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang ini ya, yang menyakitkan betul, menyakitkan. Kalau hanya mengambil handphonenya atau sesuai dengan ini kasusnya itu apa-apa sebenarnya, tapi tetap memberikan efek jera yang sama. Jadi Bapak mungkin perlu coba melihat lagi kira-kira anak Bapak itu nggak mau melakukan sesuatu itu karena apa? Karena handphone juga tadi atau hal-hal yang lain. Nah Bapak bisa memberikan semacam hukuman-hukuman yang sesuai dengan perilaku anak Bapak yang yang anak Bapak yang dilakukan begitu. Dan itu memberikan efek yang jera. Intinya memang tidak bisa fisik sih, gitu. Ya, memang butuh waktu ya, betul. Merubah kebiasaan yang sebelumnya menjadi kebiasaan baru butuh waktu dan adaptasi gitu ya. Betul. Apalagi kita harus cari cara mikir lagi nih.
kira-kira saya nggak mau mukul nih, nggak mau nyubit, kira-kira hukuman apa lagi. Jadi perlu kreativitas juga ya dari orang tua ya untuk memilih kira-kira ini punishment apa yang cocok untuk anak saya gitu ya. Iya betul. Gitu. Orang jadi orang tua itu memang benar harus kreatif. Itu bener banget, itu bener banget. Harus punya 1001 cara gitu. Ya. Atau juga menarik nih, kayaknya lucu. Jadi misalkan bapaknya gitu, ayo brak. Biasanya gitu ya Pak ya. Terus tiba-tiba anaknya tantrum atau apa, si orang tuanya gini, ayolah nak, jangan gitu. Si anaknya langsung gitu. Ayah sama bunda salah makan atau gimana gitu ya. Karena ada biasanya yang main kasar, main fisik, ini kok jadi halus gitu ya. Kayak gitu, seindah biasa saja. Silakan Pak Farhan, diterima dia dari kami, kenang-kenangan. Ya. Nomor antrian A82. Silakan menuju loket 2. Nomor antrian A83. Silakan menuju loket 3. Ya. Terima kasih Pak Farhan. Semoga sukses menjadi ayah yang kreatif gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan online. Saya mau untuk membacakan dari akun Umi Tata underscore cantik kok. Kak Ketok ya. Tanya dong Kak Danu. Ya. Ada nggak kata atau kalimat ajaib yang membuat anak kita jujur, bisa jujur atau ngaku sama kita ketika ketahuan berbohong. Misalnya ketahuan sedang main game online secara sembunyi-sembunyi. Ada enggak begitu? Ya, halo Umi Tata underscore cantik. Oke. Ya, halo. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kata ajaib ya, kata itu kan satu ya. Kalimat mungkin kalimat ya. Kalimat. Ya kalau kata balik lagi satu nggak mungkin kayaknya ya. Kalau kalimat gimana ya? Balik lagi ya. Mungkin kembali ke materi yang tadi saya berikan bahwa permasalahan anak itu kan biasanya anak dan orang tua disebabkan karena komunikasi. Komunikasi itu kan memang panjang ya. Luas ya. Bener Mbak. Jadi kan panjang dan perlu adanya melibatkan banyak hal dalam arti omongan kata, juga ekspresi kita gitu ya ketika ngomong, betul pilihan katanya. Ya mungkin kalau sebenarnya katanya bisa apa aja ya, tapi yang jelas menyampaikannya tanpa penghakiman gitu. Dalam arti karena kalau cuma kata tok tapi ada perilaku lanjutannya dari orang tua yang misal kamu mau gini setelah dia cerita ya sama aja bohong ya kan. Tapi yang jelas bentuk katanya itu adalah kata-kata yang tidak menghakimi. Jadi misal gini, jangan gunakan yes or no question, apa bahasanya? Tidak ya atau tidak, pertanyaan ya atau tidak. Saya gini, kamu tadi main game online ya, gitu ya misalnya. Itu kan kayak seperti menuduh ya Mbak ya kan? Seperti menuduh anak melakukan permainan game online. Padahal sebenarnya belum tentu ya kan, belum tentu. Jadi jangan memilih pertanyaan atau kata-kata yang bersifat yes or no question atau pertanyaan iya atau tidak. Karena itu bersifat biasanya menuduh. Seperti menuduh. Tapi pertanyaannya mungkin lebih kepada menggali ya. Betul menggali. Tadi kamu lagi ngapain nak? Gitu ya. Coba sih ibu ini atau bapak ini dong join dong gitu. Nanti kan dia cerita. Iya mak aku tuh sebentar tadi itu lagi main gitu. Kan dia bisa cerita akhirnya ya. Atau mungkin ketika dia udah ketahuan bohong, ya kita bisa bisa tanya-tanya juga dan mungkin juga cari informasi. Kamu sebenarnya kenapa ya kok? Apa sih yang asik dari game online gitu ya? Nanti setelah kita tahu dia itu kenapa kok tertarik sama game online, kita bisa mencari substitusinya atau penggantinya. Nah ini juga orang tua mungkin yang sering saya temui adalah orang tua itu menegur anak bermain game online, bermain ini, bermain itu, semua dilarang. Tapi orang tua tidak mencari penggantinya gitu loh, tidak menyediakan penggantinya yang positif itu apa gitu kan. Kalau misalnya orang tua tidak mencari atau memberikan pengganti dari apa yang disenangi anak itu, ya maka percuma juga gitu ya kan. Dalam arti anak mereka kembali lagi untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang dia suka tadi.
Jadi saran saya sih pertama tadi itu ya tidak memberikan pertanyaan yes no question. Yes no question itu pertanyaan ya atau tidak, melainkan pertanyaan yang bersifat menggali dan tanpa menghakimi seperti itu. Jadi tidak ada kata spesifik itu nggak ada sebenarnya sih nggak ada. Tapi pertanyaan yang saya sarankan lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali dan tanpa penghakiman. Betul. Ya, baik, kepada akun Umi Tata _ cantik, semoga bisa membantu. Saya ulang sekali lagi, jadi untuk kalimat ajaib sebenarnya itu lebih menyesuaikan lagi ya Kak ya, lebih menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat asuh anak kita. Jadi kita gali dulu apa sih dia sebenarnya lagi apa, kemudian setelah itu kita ajukan pertanyaan yang sifatnya tidak menghakimi. Jangan main game online gitu ya, itu berbahaya, menghabiskan duit orang tua gitu ya. Betul. Ya, Kak? Ya. Baik. Ada lagi nih Kak Danu. Sebentar, dari akun Anissa Zahra. Oke. Mau sharing dong gitu ya. Anak-anak zaman sekarang ini kayaknya memang relate dengan kehidupan sehari-hari ya, zaman now ya. Anak-anak zaman sekarang kan nggak pernah lepas dari HP. Malah umur 2 sampai 3 tahun dibelikan HP sendiri. Luar biasa orang tuanya ya. Wah, berlebihan sekali nih duitnya. Saya pinjem dong gitu ya. Dibelikan HP sendiri. Nah, sebagai ibu tidak mau sampai anak kecanduan. Tapi kayaknya didikan bunda kalah sama didikan nenek. Nah, lagi-lagi peran Uti nih. Ada Uti ya di sini. Biasanya jiwa Uti ini lebih sayang daripada jiwa bunda. Biasanya loh ya, tapi tidak selalu begitu. Nenek yang daripada rewel, kata nenek begini, daripada rewel nih anaknya kasih aja lah HP-nya. Nah, seperti yang mungkin tadi saya sampaikan ya, ibunya nggak bolehin, ayahnya yang bolehin gitu ya. Nah, udah kudu piye gitu. 7. Silakan menuju. Itu katanya. 1. Iya betul. Oke. Ya, ini juga adalah hal yang ini lagi ya, sering dialami juga. Nah, saya fokus ke kata kunci supaya tidak rewel, maka diberikan handphone. Itu kita garis bawahi. Karena supaya tidak rewel, anak diberikan handphone. Jadi handphone adalah cara singkat atau jalan pintas ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, untuk bisa mengurangi kerewelan anak. Tapi balik lagi ya, sebenarnya kerewelan anak itu harus kita lihat juga gitu ya, lihat juga sebagai hal yang nomor antrian positif. Karena apa? Biasanya kerewelan anak itu berarti kan menandakan kebutuhan anak, ya kan ya, dalam arti misalnya anak 5 tahun rewel gitu ya kan, tuh minta ini minta itu, berarti itu kan sebenarnya menandakan atau mengindikasikan sebuah kebutuhan anak. Jadi sebenarnya dari kerewelan itu kita sebenarnya perlu untuk gali dan responi secara tepat, bukan justru di-cut atau dihilangkan melalui handphone gitu ya. Jangan sampai kayak gitu sebenarnya ya. Jadi kalau dalam ini kan sebenarnya kasus ya, berarti sharing dari Ibu siapa tadi? Anissa Zahra. Oke, Ibu Anissa Zahra ya. Itu kan sharing dari ibu yang sudah spesifik ya kan, supaya tidak rewel, anak diberikan handphone oleh neneknya. Nah, mungkin neneknya bisa diberikan pemahaman begitu ya, bahwa bermain handphone di usia-usia seperti itu ya kurang baik, apalagi kalau tujuannya untuk mengatasi rewel gitu ya. Malah rewel tuh harusnya ditenangkan dan dilihat juga sebenarnya kenapa sih rewelnya gitu ya kan. Karena kalau misalnya nanti ini sebenarnya juga ini sih agak berhubungan dengan kepribadian dari orang individunya. Kalau sudah besar gitu ya, anaknya nanti akhirnya merasa bahwa pendapatnya dia tidak relevan atau tidak penting gitu ya. Jangan sampai anak merasa seperti itu di dalam masa dewasanya. Jadi sebenarnya banyak hal yang terlihat sepele tapi ya berdampak besar. Jadi itu sih menyikapi bagaimana kasusnya Ibu Anissa Zahra ini, yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman atau menyamakan persepsi lah dengan sang nenek. Itu yang pertama tentang handphone tadi. Yang kedua adalah
Ya balik lagi juga sama sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tadi ya tentang pola asuh yang harus sepakat tadi. Biasanya ya karena itu terjadi karena adanya perbedaan kesepakatan antara pihak-pihak yang mengasuh. Kalau ini kan berarti tadi kan orang tua sama orang tua ya Mbak ya. Kalau sekarang kasusnya lebih ke nenek dengan ibunya gitu ya kan. Nah ini sama sudah prinsipnya, harus diskusi gitu karena nggak mungkin, kalau saya sih merasanya nggak mungkin ya kayaknya si nenek bakal nggak menerima saran kalau memang proses diskusinya itu benar gitu ya kan. Ya, jadi coba diskusi dulu gitu ya, diskusi dulu dengan nenek bahwa ada dampak-dampak yang akan terjadi gitu ya, akan terjadi ketika itu diteruskan. Mungkin begitu. Jadi dua itu sih. Yang pertama tadi sama sih nggak sih diskusi dengan sang nenek perihal ini ya, perihal kerewelan anak tadi. Yang kedua diskusi masalah tentang penggunaan handphone. Apalagi 2-3 tahun dikasih handphone itu kok kayaknya sudah agak ini ya, belum waktunya gitu ya kan. Iya, betul. Itu sih Mbak. Ya, baik. Berarti mungkin ketika berdiskusi dengan neneknya, jangan di depan anaknya, nanti anaknya bingung. Ini kok Bunda sama Uti kok berantem gitu ya? Ya gitu ya. Jadi biar anaknya tidak bingung. Baik, itu tadi 2 pertanyaan online. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita? Waduh banyak. Gimana Kak? Ini gila. Atau saya satu lagi ya, karena Kak Danu harus melanjutkan pelayanan di poliklinik. Nanti kalau yang 2 boleh DM, nanti saya forward ke beliau. Baik, siapa? Oh ya, sini yang acung duluan, sini Bu. Iya. Ya wes, terserah dah, sini. Aduh. Iya. Bu, nanti Ibu tulis, nanti bisa DM ke kami ya. Ya, nanti kita jawab. Boleh. Ibu tulis di kertas ya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih perkenal dengan saya Mbak Diana dari Olean. Lihat dari ini ya, banyaknya kasus di sosial media, di televisi tentang anak SMP yang menganiaya diri sendiri, anak kuliah yang bunuh diri. Kita sebagai generasi milenial, gimana cara menjaga kesehatan mental kita agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Sebelumnya terima kasih. Silakan. Boleh jawab ya Kak? Iya. Ya, Mbak Diana ya? Oke Mbak Diana, pertanyaan yang bagus ya dalam arti tadi kan sebagai orang tua, ini sebagai kaum milenial gitu, dalam sisi anak begitu kalau gitu ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak Diana tadi bertanya bahwa di sosial media atau di media banyak kasus tentang bunuh diri atau mungkin siswa SMP yang menyakiti diri sendiri gitu ya, sebagai dari mungkin stres dan sebagainya begitu ya kan. Dan bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan mental kita begitu ya Mbak ya, kurang lebihnya ya pertanyaannya. Nah memang kita harus menyadari bahwa di dunia ini kita pasti akan mengalami banyak hambatan dan tantangan gitu ya, dan itu gak bisa dihilangkan. Nah itu yang harus kita sadari dulu, gak bisa kita menghilangkan tantangan karena itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga respon kita gitu ya, menjaga tanggapan kita terhadap tantangan itu. Cara-cara menjaga kesehatan mental yang pertama adalah kita harus mengevaluasi gitu ya, bagaimana situasi-situasi yang selama ini kita lakukan. Yang selama kita lakukan ini sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya kita setelah kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, maka kita sudah bisa sebenarnya untuk merasa lega gitu ya. Paling enggak kan tugas kita berusaha ya kan ya Mbak ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita memastikan dulu apakah itu sudah berusaha apa belum dalam melakukan apa yang kita melakukan apa yang kita harus kerjakan. Karena kan biasanya untuk sosial gen milenial gitu ya, milenial itu kan permasalahannya tidak lepas dari sekolah, pendidikan, kuliah, atau mungkin juga pekerjaan ya, mungkin ya, seperti saya juga pekerjaan, sekolah dan sebagainya. Nah itu, jadi kita nilai dulu apa kita sudah berusaha apa belum. Kalau memang belum, maka kita evaluasi lagi tanpa kita. Sebenarnya proses penghakiman itu juga menilai tanpa penghakiman itu juga
tidak hanya sebagai orang tua, tapi sebagai diri sendiri. Kalau kita merasa ada kekurangan di masa lalu, ya kita juga harus menerima itu secara lapang dada dan jadikan itu sebagai pembelajaran di masa depan. Jadi ketika itu kita bisa menerima tantangan yang sama atau situasi yang sama, kita bisa langsung tahu apa yang kita harus kerjakan. Itu yang pertama sih Mbak. Yang kedua adalah coba kita Nomor cari sekian. support system. Itu yang penting. Kalau misalnya Loket 3. kita merasa kita masih belum punya support system, maka mari kita cari lebih lanjut, explore lebih lanjut. Apalagi biasanya milenial itu kan ini ya, sering membuat geng atau mungkin grup komunitas hobi itu kan ya, kita mungkin bisa cari support system yang membantu kita itu untuk bercerita gitu ya, saling bercerita. Karena dengan bercerita, studi membuktikan bahwa bercerita itu adalah sebuah terapi yang juga cukup oke gitu ya kan. Jadi itu sih yang kedua. Yang pertama tadi kita mengevaluasi kondisi kita dan ya menerima dan mengevaluasi lagi apa yang perlu dilakukan ke depan. Yang kedua adalah mencari support system. Dan yang ketiga mencari atau melakukan yang biasanya namanya self care. Kalau mungkin Mbak pernah dengar self care gitu ya, betul, self reward. Jadi misalkan ini bisa berbentuk self reward, bisa berbentuk apa? Kalau bahasa sekarang healing itu ya, healing kayak gitu itu bisa dilakukan untuk menjadi bahan bahan kita istirahat gitu ya. Tapi jangan kebanyakan gitu ya. Seringkali orang healing tapi liburannya 1 bulan tidak kerja, itu kan juga salah ya kan. Jadi jangan dilakukan self care itu dengan sesuai dengan dengan batasan yang jelas ya, jangan berlebihan juga. Sebenarnya self care itu nggak harus yang mahal-mahal sih sebenarnya ya. Self care itu sebenarnya juga bisa dengan kita tidur yang cukup gitu, itu bisa makan makanan yang kita inginkan tuh bisa juga sebenarnya. Jadi nggak harus yang liburan ke Bali atau ke Jepang atau dan sebagainya, nggak perlu gitu ya. Nggak perlu sebenarnya. Kakak 26 dekat. Oh ya benar. Oke, begitu sih. Jadi 3 hal itu sih. Dan yang keempat adalah kalau semisal memang merasa 3 hal tadi itu dilakukan dan tidak berhasil, silahkan mengakses tenaga profesional. Itu sih yang penting nomor 4, karena seringkali yang keempat ini dilupakan ya. Padahal sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental itu ya sama seperti menjaga kesehatan fisik. Kalau kita ada tanda-tanda sakit gitu ya harus ke profesional, ke dokter gitu kan. Kalau misalnya tentang psikologis ini kan berarti ke psikolog atau ke psikiater seperti itu. Karena balik lagi ya, ke psikolog itu, kalau orang ke psikolog itu sebenarnya tidak bukan berarti gila. Seringkali kan stigma orang kan itu ya, ke psikolog berarti gila. Sebenarnya enggak gitu ya. Ke psikolog pun kalau mau curhat pun ya monggo, silahkan tentang masalah apapun, tanpa menunggu memiliki indikasi gangguan kesehatan mental yang serius begitu ya. Jadi monggo kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin curhat atau ingin konseling gitu ya dengan psikolog, monggo silakan bisa di RSUD ini begitu. Bisa datang ke kami gitu ya. Betul. Jadi gimana Mbak? Bisa datang ke kami. Iya, betul, datang kami, betul. Bisa datang ke kami gitu ya. Jadi kami sudah punya layanan itu gitu ya sekarang di tahun ini. Jadi sekarang akan lebih mudah untuk orang-orang Situbondo memiliki kesehatan mental yang baik, begitu. Mungkin itu sih tadi yang pertama tadi yang ini ya Mbak ya, mengevaluasi. Yang kedua tentang, saya lupa jadinya. Yang kedua tadi apa ya? Saya juga sampai lupa. Self care yang 3. Kan yang ketiga deh kayaknya. Yang kedua apa tadi ya? Saya juga sampai lupa ini. Saking tersebar. Iya, jadi saya lupa ya. Jadinya ya ada yang Nanti ketiga. kita lihat siaran self care. Nanti yang keempat tenaga profesional, seperti itu. Jadi ya silahkan ini sih, silahkan dilakukan. Kalau memang tidak merasa ampuh ya silahkan dilakukan. Begitu. Gitu. Mbak Diana, mau hadiahnya? Mau. Kok ada yang nggak mau gitu? Saya bawa pulang lagi. Silakan Mbak Diana. Silakan. Ya. Mbak Irman, Mbak. Nomor antrian F46, silakan menuju loket 3. Nomor antrian A9, Oke, baik.
Kak, 3. Silakan menuju. pertanyaan terakhir nih, tadi ya. Tadi sebenarnya masih ada satu. Jualannya gimana? Ini ada pertanyaan yang ditulis. Nomor antrian. Saya bacakan aja ya. Baik, ini saya bacakan. Loket. Mohon izin Ibu yang tadi menulis saya bacakan ya. Ya. Sekalian deh. Bagaimana mengatasi kasus ini tentang bully kayaknya, bullying. Ya, bullying. Lagi marak nih. Bagaimana mengatasi kasus jika anak kita dibully? Nah, untuk memberikan efek jera baik kepada si anak pelaku bullying dan orang tuanya. Nah, gitu. Mungkin bukan jera kali ya, memberikan pengertian kali ya. Ya, baik. Silakan. Boleh Oke. langsung jawab? Boleh. Oh, iya. Ibu siapa tadi ya? Ibu tidak. Oh iya, silakan Bu. Saya bacakan pertanyaan tadi. Atau mungkin Dengan ada Ibu siapa? Oh, boleh duduk di depan. Tadi pertanyaannya nih. Ibu siapa tadi? Bu Faiko. Ya, terima kasih ya Bu Faiko untuk pertanyaannya. Nah ini ya kasus bullying di Situbondo khususnya memang agak tinggi gitu. Saya dapat informasi ini dari Dinas DP3 AP2KB ya, cukup lumayan tinggi dan beberapa pasien juga ada yang mengeluhkan tentang hal yang sama bahwa anaknya dibully. Gini, memang tentang bullying itu diperlukan ini Bu, kerjasama dengan banyak pihak. Jadi tidak bisa hanya sekedar orang tua korban yang bergerak gitu ya. Tapi langkah pertama memang orang tua korban harus melapor. Itu yang pertama supaya ya. Oh ya, melapornya ke sekolah. Yang pertama kejadian di sekolah ya Bu ya. Oh, kejadiannya di sekolah. Maksudnya kejadian bullyingnya. Oh, di rumah. Tapi teman sekolah bukan. Teman main aja. Oke. Wah, agak runyam ya. Gini, berarti cari pihak ketiga yang bisa menengahi. Ya mungkin dalam kasus ini bisa Pak RT, mungkin ya, Pak RW begitu ya Ibu ya. Jadi memang kalau misalnya kasusnya sekolah kan ini ya, sekolah kan yang menengahi sekolah. Kalau kasusnya di rumah berarti yang menengahi ya bisa perangkat desa atau perangkat RT RW ya, yang mungkin cukup netral gitu untuk membantu permasalahan seperti ini. Yang pertama lapor dulu Ibu ceritakan secara rinci bagaimana kejadiannya, bagaimana kronologinya dan sebagainya. Nanti Ibu juga bisa dibantu oleh pihak perangkat desa atau perangkat RT RW ini untuk melakukan mediasi. Yang pertama pasti melakukan mediasi dulu sih Bu, mediasi dan penengahan gitu ya, dalam arti penyelesaian secara kekeluargaan dulu pasti seperti itu kan ya, karena memang lagi kita kan memang yang pertama perlu komunikasi dulu ya terhadap orang tua dan anak. Nanti bagaimana kelanjutannya disesuaikan dengan proses kelanjutan dari hasil mediasi tadi sih Bu. Kalau semisal memang diperlukan waktu pemisahan anak, dalam arti kan mungkin ada kalanya anak itu perlu dipisahkan gitu ya, kedua anak ini perlu dipisahkan, betul, direhab gitu ya, itu bisa dilakukan. Jadi ada pemisahan dulu sebelum adanya kelanjutan lebih lanjut. Tapi yang jelas pertama-tama pas dilakukan itu. Iya, jadi peringatan. Jadi nanti kan dari proses lapor tadi, perangkat desa mungkin atau perangkat RT RW akan memberikan semacam ini ya Bu ya, peringatan atau mungkin diskusi juga kepada orang tua dari pelaku gitu ya Bu ya. Yang jelas memang kalau ada bullying nggak bisa hanya ibu aja yang bergerak, tapi memang ini perlu sistem sih yang bergerak, karena kalau sudah kayak gini kan gampang gampang disalahpahami gitu ya kan, apalagi pasti siapa sih orang tua yang terima kalau anaknya dituduh sebagai pembuli kan nggak ada ya Bu ya. Jadi mungkin nanti Ibu yang pertama pasti lapor dulu, itu langkah pertama yang bisa dilakukan pertama, dan pastikan juga perangkat desa netral ya Bu ya, itu yang penting. Kalau perangkat desa perang netral tuh yang agak berbahaya, jadi pastikan juga siapa yang Ibu mintai tolong untuk jadi penengah tadi netral seperti itu. Itu sih Bu yang pertama kali harus dilakukan. Nanti selanjutnya seperti apa, mengikuti mediasi yang berjalan. Mungkin begitu.
Nomor antrian A95, silakan menuju loket 3. Sini. Satu, dua. Nomor antrian A96, silakan menuju loket 2. Kasih Bu. Siapa tadi ya? Pak Iko. Nomor antrian Harus A96, kita habis jualannya jam 10 dong. Ya baik. Lama juga ya. Baik, kita akhiri saja ya. Untuk Nomor sementara mungkin antrian nanti akan A, ada sesi-sesi selanjutnya di lain 7. waktu. Silakan Karena beliau juga menuju harus loket melakukan 2. atau melanjutkan pelayanan. Banyak yang antri sudah kayaknya. Nomor antrian Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak perlu menunggu kita gangguan jin ODGJ dulu untuk ada gejala-gejala. Tapi kalau misalkan mental kita sudah dirasa kita cukup terganggu dengan kondisi psikis kita, boleh datang curhat, ngomel-ngomel boleh nggak? Boleh, ngomel-ngomel juga boleh katanya. Pak Danu sudah siap untuk menerima omelan dari Bapak Ibu yang ingin curhat. Bisa datang ke poliklinik kami, Poli Psikologi RSUD Dr. Abdurrahim. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Pendaftaran dimulai jam 7 sampai jam 11 untuk hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, buka tiap hari. Kak Danu standby. Tempatnya di ujung. Jadi satu dengan poli kesehatan jiwa, poli psikiatri. Baik, mungkin cukup sekian saja Kak Danu. Luar biasa materi hari ini, laris manis, banyak fansnya ya. Senang sekali ya. Ya, kalau misalkan memang belum ada waktu nih ketemu sama beliau, boleh DM beliau di akun Instagramnya. Nanti akan insya Allah beliau menyempatkan waktu untuk membalas satu persatu, begitu ya. Tidak mengandung unsur sara dan negatif ya. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian karena sudah belajar bersama-sama hari ini, sharingnya luar biasa. Selamat menjadi orang tua yang terus berproses ya Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, dan terus menjaga kesehatan mental Bapak dan Ibu sekalian. Nomor antrian Baik, terima kasih banyak Kak Danu, terima kasih. menuju loket 4. Terima kasih banyak Kak Danu, terima kasih juga Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sambil nunggu antrian, sambil lalu juga mendengarkan sharing ilmu kita dari pagi sampai sekarang ya. Baik, mohon maaf kalau dari kami masih banyak kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, di event selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.